Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fauzan Azim Alamsyah dari jurusan Hukum Tata Negara 3B, NIM 12333033081. Di sini saya akan menjelaskan kasus Pulau Rempang. Jadi, Mahkamah Konstitusi telah mengenai permohonan uji materi terkait kasus Pulau Rempang ini pada 29 November 2023. MK memutuskan untuk tidak menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadilan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diajukan oleh warga Kepulauan Riau terkait proyek Rempang Eco City. Dalam perputusan, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Keputusan ini berarti bahwa MK menolak untuk mengadili substansi permohonan tersebut sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tetap berlaku tanpa perubahan. Sebelum warga Pulau Rempang mengajukan permohonan uji materi ini terhadap agar undang-undang tersebut dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memikat. Mereka juga berpendapat bahwa undang-undang yang tersebut tidak melindungi hak-hak mereka dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek Rempang Eco City ini. Dengan putusan MK ini, proyek Rempang ini Eco City dapat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pentingnya bagi pemerintahan dan pihak terikat untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek tersebut dan dilakukan sesuai dengan prinsip sesuai dengan prinsip keadilan serta kesejahteraan bagi semua pihak yang bersangkutan. Jadi kasus Rempang ini di Kepulauan Riau adalah isu yang mencuat tahun 2023 terkait dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan zona industri, perdagangan, dan pariwisata. Proyek ini juga dikenal sebagai Rempang Eco City dan merupakan bagian dari program strategis nasional. Proyek ini juga bertujuan untuk investasi asing terutama dari Tiongkok dan nilai-nilai investasinya yang diklaim mencapai triliunan rupiah. Jadi namun rencana ini menimbulkan konflik serius karena melibatkan pengurusan masyarakat adat Melayu yang telah tinggal di Pulau Rempang ini selama beberapa generasi berikut. Adalah yang pertama, proyek Rempang ini, pemerintahan ini mengembangkan kawasan Pulau Rempang menjadi area modern, infrastruktur kelas dunia. Kawasan ini direncanakan menjadi pusat industri dari wisata ramah lingkungan. Yang kedua, kepentingan investasi. Salah satu investor utama adalah perusahaan kaca asal Tiongkok, Xinfeng Song Glass House Ltd. Mereka ingin mendirikan fasilitas manufaktur besar dan di kawasan tersebut. Dan dampak yang ketiga terhadap masyarakat lokal. Dampak masyarakat lokal ditinggal di pulau ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Mereka memiliki hak wilayah atas tanah tersebut. Rencana pengembangan mengharuskan mereka untuk direlokasi pemerintahan dan menawarkan kompensasi berupa rumah dan uang ganti rugi. Tetapi banyak warga menolak karena merasa kehilangan identitasnya sebagai budaya, sejarah, dan sumber mata pencahariannya. Jadi konflik dan penolakan warga bahwasanya demokrasi besar-besaran di Pulau Rempang dan Batam, dan mereka menuntut pemerintahan menghormati hak mereka, tanah adat, dan keberadaan mereka di bagian masyarakat asli pulau tersebut. Tindakan aparat juga keamanan dikerahkan untuk mengamankan kawasan, namun ini seringkali diwarnai dengan kontrak bentrokan antara polisi dan warga. Penggunaan gas air mata dan kekerasan dalam pengamanan memicu keancaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia. Dan respon publik, isu ini memicu solidaritas nasional. Banyak pihak yang menilai pemerintah kurang sensitif terhadap masyarakat adat dan lebih mementingkan investasi.
Perkembangan terbaru, pemerintahan terus melanjutkan proyek ini dengan alasan pentingnya investasi untuk meningkatkan ekonomi negara. Namun masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil mendesak agar pemerintah mencari solusi yang lebih adil dan melibatkan masyarakat perencanaan. Dampak yang lebih luas, hak masyarakat adat. Kasus ini menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat. Citra pemerintah, kebijakan pemerintah dikritik karena dianggap lebih pro investor daripada masyarakat lokal. Isu lingkungan, proyek ini juga memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan, terutama terkait kekerusakan ekosistem pulau. Terus nanti sih, mungkin segitu bisa saya presentasikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.